Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, halo Pak Yopi. Pada kesempatan kali ini untuk menambah nilai mata pelajaran PJOK saya akan menjelaskan salah satu materi kelas 12 di semester 1, yaitu tentang bulu tangkis. Nah, sebelum masuk ke materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Cindy Salsabila dari kelas 12 1 dari nomor absen 9. Nah, kita langsung saja ke materinya. Jadi, yang pertama adalah pengertian dari bulu tangkis. Nah, apa sih itu bulu tangkis? Jadi, bulu tangkis atau badminton adalah cabang olahraga permainan bola kecil yang dimainkan menggunakan raket dan kok atau shuttlecock dengan cara memukul kok melewati net dibentangkan di tengah lapangan. Permainan dapat dimainkan oleh 2 orang atau tunggal atau bisa juga 4 orang atau ganda. Nah, kita lanjut ke sejarah permainan dari bulu tangkis nih. Jadi, permainan bulu tangkis diperkirakan telah ada sejak kurang dari 2000 tahun yang lalu. Beberapa sumber menyebutkan bahwa permainan ini berasal dari Mesir kuno. Nah, tetapi sumber lain juga ada yang menyatakan bahwa bulu tangkis berasal dari Tiongkok dengan permainan yang dikenal sebagai jianzi. Bedanya, permainan jianzi dilakukan tanpa menggunakan raket, melainkan menggunakan kok yang dijaga agar tidak jatuh ke tanah dengan menggunakan kaki. Bisa dilihat di foto di samping, itu adalah permainan jianzi. Nah, kita lanjut masih di sejarah permainan bulu tangkis. Jadi pada abad pertengahan, masyarakat Inggris juga mengenal permainan tradisional yang bernama battledore and shuttlecock. Permainan ini menggunakan tongkat atau alat pemukul sederhana untuk menjaga kok tetap berada di udara selama mungkin tanpa menyentuh tanah. Permainan tersebut banyak dimainkan oleh anak-anak. Nah, permainan ini itu menjadi cikal bakal berkembangnya olahraga bulu tangkis modern sampai pada saat ini. Nah, bulu tangkis itu kan bahasa Inggrisnya badminton, jadi kita lebih sering dengar juga istilahnya badminton. Nah, istilah badminton ini berasal dari badminton house yang ada di Inggris. Tempat permainan ini dikembangkan menjadi lebih modern dengan menggunakan raket dan net. Di Indonesia, bulu tangkis mulai dikenal sejak tahun 1930-an dan berkembang pesat setelah kemerdekaan hingga menjadi olahraga prestasi nasional sampai saat ini. Nah, kita lanjut ke induk organisasi bulu tangkis di dunia. Jadi, awalnya itu namanya itu IBF atau International Badminton Federation yang didirikan pada tanggal 5 Juli 1934. Nah, tetapi pada tanggal 24 September tahun 2006 di Madrid, IBF ini resmi berganti nama menjadi BWF. Jadi dari IBF berganti nama menjadi BWF atau Badminton World Federation. Nah, itu tadi di dunia. Sekarang induk organisasi bulu tangkis di Indonesia. Jadi, organisasi awalnya itu bernama PORI atau Persatuan Olahraga Republik Indonesia. Berdiri pada tanggal 20 Januari 1947 yang berkantor pusat di Yogyakarta. Tetapi seiring berjalannya waktu, PORI ini berganti nama menjadi PBSI atau Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, berdiri pada tanggal 5 Mei 1950 di Bandung. Jadi seperti itu induk organisasi bulu tangkis Indonesia. Kita lanjut ke sarana prasarana. Jadi sarana prasarana yang pertama itu adalah lapangan dan net. Jadi yang pertama jadi lapangan dulu. Jadi lapangannya itu untuk bulu tangkis itu bentuknya persegi panjang dengan panjangnya 13,40 meter dan lebarnya 6,10 meter. Nah, untuk permainan tunggal itu yang digunakan sampai garis dalam saja, tetapi kalau permainan ganda itu digunakan sampai garis luar. Nah, selain itu ada net. Nah,
Untuk tinggi tiang net ini adalah 1,55 meter, tinggi netnya sendiri itu adalah 1,524 meter, dengan panjang netnya 6,10 meter, lebar netnya 0,75 meter. Nah, di puncak net paling atas itu diberi batasan putih tuh. Itu selebar 7,5 cm. Masih di sarana prasarana, yang kedua itu adalah raket. Nah, raket ini itu adalah yang paling penting di permainan bulu tangkis. Nah, selanjutnya itu ada shuttlecock. Shuttlecock sendiri itu terbuat dari bulu angsa. Bulu angsa yang ujungnya itu adalah gabus. Nah, selanjutnya itu ada sepatu. Selanjutnya ada jersey badminton. Itu digunakan untuk pembeda antara tim satu dengan tim lainnya. Nah, selanjutnya ada alat pelindung. Ini untuk melindungi kita, untuk meminimalisir kita dari cedera. Ini biasanya dipakai di sikut atau enggak di lutut. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya nih. Itu adalah teknik dasar. Nah, teknik dasar ini itu ada banyak. Yang pertama ada pegangan atau grip. Nah, pegangan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah English grip. Jadi pegangan ini seperti berjabat tangan, digunakan untuk pukulan forehand. Itu bisa dilihat di fotonya, itu forehand, itu pegangannya seperti berjabat tangan. Nah, yang kedua itu adalah ada American grip. American grip pegangan seperti memegang pemukul kasur, digunakan untuk pukulan backhand. Nah, itu bisa dilihat di backhand grip itu cara pegangannya itu seperti memegang pemukul kasur. Nah, selanjutnya adalah teknik dasar yang kedua, yaitu sikap tubuh atau stance. Nah, sikap tubuh mempengaruhi kelincahan dan keseimbangan yang terdiri dari sikap menyerang, sikap bertahan, sikap saat mengembalikan pukulan. Itu contohnya seperti yang ada di foto. Kita lanjut ke teknik dasar yang ketiga, yaitu langkah kaki atau footwork. Jadi berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan mempercepat pergerakan. Nah, jenis-jenis langkah itu ada single step, double step, langkah silang, dan juga langkah lebar dengan loncatan. Nah, teknik dasar yang keempat itu adalah pukulan atau stroke. Pukulan adalah teknik utama dalam permainan bulu tangkis. Nah, macam-macam pukulan itu ada banyak nih. Jadi yang pertama itu adalah servis. Nah, servis ini dibagi menjadi dua. Ada servis pendek dan juga servis panjang. Servis panjang itu adalah kok melintas tipis di net dan jatuh di depan. Sedangkan servis panjang itu kok dipukul tinggi ke belakang lapangan lawan gitu. Itu adalah servis. Nah, selanjutnya itu ada lob. Lob itu adalah pukulan keras jatuh ke belakang area lapangan lawan. Nah, lob ini dibagi lagi menjadi dua juga. Yang pertama adalah overhead lob atau pukulan lob dengan perkenaan kok di atas kepala. Itu bisa dilihat di foto di samping, yang atas itu adalah overhead lob, sedangkan yang bawah itu adalah underhand lob. Underhand lob itu adalah pukulan lob dengan perkenaan kok di bawah lengan. Nah, itu di fotonya yang bawah itu kan pukulan dengan perkenaan kok di bawah lengan, itu adalah underhand lob. Nah, selanjutnya itu adalah drive. Drive itu adalah pukulan cepat, lurus, dan mendatar. Cepat dan lurus mendatar. Itu seperti pada foto, dia lurus dan mendatar pukulannya. Nah, yang selanjutnya itu adalah drop shot. Nah, drop shot itu adalah pukulan tipuan. Kok jatuh dekat net. Bisa dilihat di fotonya itu kok jatuh dekat net cara memukulnya. Atau pukulan tipuan. Itu drop shot itu adalah pukulan tipuan. Nah, selanjutnya itu adalah netting. Netting itu adalah pukulan halus dekat net
Nah, selanjutnya itu ada smash, pukulan keras menghujam ke bawah area lapangan untuk mematikan lawan. Itu bisa dilihat di fotonya, smash itu seperti itu. Nah, kita lanjut ke peraturan bulu tangkis. Yang pertama adalah jenis partai. Jenis partai itu ada banyak nih, ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, yang pertama itu adalah tunggal putra, yang kedua ada tunggal putri, yang ketiga ada ganda putra, yang keempat ada ganda putri, dan yang terakhir itu ada ganda campuran. Nah, selanjutnya itu peraturan selanjutnya itu adalah sistem pertandingannya. Jadi, sistem pertandingannya itu maksimal 3 set. Setiap set dimenangkan oleh pemain atau tim yang mencapai 21 poin. Menggunakan sistem rally point, pemenang adalah yang memenangkan 2 set. Nah, kita lanjut ke aturan servisnya. Jadi, servis harus menyilang ke area servis lawan. Nah, itu bisa dilihat di gambar yang di samping, itu misalkan nih, yang servis A itu harus menyilang, jadi servisnya ke B, sedangkan C ke D gitu, jadi menyilang seperti ini. Dengan kalau tunggal itu poin genap servis dari kanan, sedangkan kalau poinnya ganjil itu servisnya dari kiri. Sedangkan kalau ganda itu servis pertama dari kanan. Pemain bidang kiri tidak boleh menerima servis. Selanjutnya seperti permainan tunggal namun servis ganti pemain. Seperti itu. Nah, kesalahan saat servis itu biasanya yang pertama adalah menginjak garis servis. Kok lebih tinggi dari pinggang saat dipukul. Selanjutnya itu adalah kok jatuh di luar area servis. Nah, selanjutnya melakukan gerakan tipu sebelum memukul. Nah, peraturan bulu tangkis yang terakhir itu adalah aturan permainan. Jadi, kok hanya boleh dipukul 1 kali. Bola masuk jika jatuh di dalam lapangan termasuk garis. Bola keluar jika jatuh di luar lapangan atau menyentuh benda di luar lapangan. Nah, kesalahan dalam permainan yang biasanya terjadi itu adalah raket melewati net, kok melewati bawah net, raket menyentuh net atau tiang, mengganggu lawan, dan yang terakhir itu adalah memukul kok tidak pada bagian kepala kok. Nah, sudah habis deh. Jadi, itu saja yang saya bisa jelaskan pada kesempatan kali ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.